Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Sarah Nabila. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya dari E-Kelas C 2022 dari Universitas TB Global Mulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah utama ekonomi makro. Apa saja sih masalah utama ekonomi makro? Berikut penjelasannya. Setiap perekonomian suatu bangsa atau negara menghadapi masalah-masalah perekonomian dalam rangka mencapai tujuan dan target ekonominya. Adapun masalah-masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makro dalam jangka panjang dari periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang meningkat. Berikutnya ada siklus kegiatan perusahaan atau bisa disebut dengan konjungtur. Konjungtur ekonomi pada gilirannya akan menyebabkan perusahaan-perusahaan akan mengalami pasang surut yang ada dalam perekonomian, sehingga akan mengganggu perekonomian secara keseluruhannya. Berikutnya ada masalah pengangguran. Seorang yang tidak bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Misalnya, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong penganggur. Seorang anak keluarga kaya yang tidak mau bekerja karena gajinya lebih rendah dari yang diinginkan juga tidak tergolong dalam penganggur. Sedangkan ibu rumah tangga dan orang kaya tersebut dinamakan sebagai pengangguran sukarela. Berikutnya ada masalah inflasi. Masalah inflasi dianggap rendah dan dianggap stabil jika inflasi itu berkisaran 2-3% per tahun, serta dianggap moderat pada tingkat 4-10%. Apabila mencapai 2 digit, maka inflasi dianggap serius dan dapat membuat masalah dalam perekonomian. Berikutnya, ada ketidakseimbangannya neraca pembayaran. Ketidakseimbangan neraca pembayaran atau NPI merupakan suatu kondisi perekonomian di mana impor lebih besar dibanding ekspor atau aliran modal masuk keluar tidak seimbang, sehingga menimbulkan defisit transaksi berjalan dalam suatu perekonomian dan kondisi ini membuat kinerja perekonomian kurang baik, sehingga bahkan akan membahayakan perekonomian karena akan mengurangi devisa atau pendapatan nasional akan berkurang dan akhirnya akan mengurung kemakmuran masyarakat. Berikutnya ada indikator kegiatan ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat diketahui mengalami peningkatan ataupun perkembangan jika indikator dapat diketahui dan dapat dihitung untuk menentukan tingkat perkembangan atau peningkatannya. Dalam demikian, indikator kegiatan ekonomi sangat penting untuk diketahui dalam rangka menganalisis prestasi ekonomi suatu negara. Terima kasih sudah melihat penjelasan saya. Jika ada yang kurang berkenan atau apapun, silahkan tulis di komentar saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.